Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Oriza Tanar SAK MACC AKT selaku dosen pengampu kami dari kelompok 3 Desain Akuntansi D akan mempersembahkan sebuah video tutorial penggunaan aplikasi Excel untuk UMKM. Hey Risol Barokah. Sebelum itu, izinkan kami perkenalkan diri kami terlebih dahulu. Desinta Wulandari dengan NPM akhir 035, Arnes Cindana dengan NPM 062, Maulidia Rosmaningrum dengan NPM 087, Intan Arum Aprilia dengan NPM 088, Afifa Putri Asari dengan NPM 102, Naila Syakira dengan NPM 230, yang terakhir Lintang Ardia dengan NPM 232. Selanjutnya, simak video tutorial dalam penggunaan aplikasi Excel ini untuk mempermudah UMKM Anda. Pertama, silakan membuka aplikasi Excel terlebih dahulu, masukkan password yang telah disiapkan dengan tujuan untuk menjaga keamanan data. Lalu, pada bagian menu ini, silakan klik Risol Barokah, kemudian terdapat tanggal, bulan, tahun, isi sesuai dengan periode yang diinginkan. Seperti pada tanggal tersebut, yaitu 31 Agustus 2024. Untuk menu lembar kerja ini, yaitu ada jurnal umum, kode akun. Nah, untuk yang pertama, daftar kode akun, lalu jurnal umum, lalu buku besar, lalu neraca lajur, kemudian laba rugi, klik menu, kembali ke neraca, klik menu pada bagian awal lagi. Kemudian pada bagian daftar kode akun berisikan dengan akun-akun yang dibutuhkan oleh UMKM. Nah, ini telah kami siapkan di mana pos laporan keuangan terdapat dua, yaitu neraca dan juga laporan laba rugi. Kemudian pos saldonya bisa disesuaikan antara debit ataupun kredit. Nah, pada bagian daftar kode akun ini juga berisikan mengenai saldo-saldo awal dari daftar kode akun yang telah disiapkan pada UMKM Hey Risol Barokah. Nah, setelah kita isi sesuai dengan nominal yang ada pada saldo awal, kemudian kita dapat cek pada bagian akhirnya apakah saldo tersebut sudah balance. Jika sudah, maka kita bisa melanjutkan ke tahap memasukkan transaksi. Nah, ini terdapat contoh transaksi, yaitu pada tanggal 1 Agustus terdapat penjualan risol mayo 53 piece, penjualan risol rogut 45 piece, kemudian penjualan risol ayam pedas 36 piece, penjualan risol ayam jamur 24 piece. Nah, untuk pencatatannya dilakukan pada jurnal umum. Pada bagian tanggal, silahkan klik pada titik segitiga sebelah kanan, kemudian pilih tanggal 1, lalu bukti transaksinya, yaitu bukti kas masuk karena terdapat pendapatan yang masuk. Kemudian penjualan risol mayo sebesar 53 piece sebesar 159, kas terhadap pendapatan dicatat, kas pada debit, kemudian pendapatan terdapat pada kredit. Kemudian untuk mengisinya dilanjutkan dengan HPP produk dari risol mayo tersebut dan juga persediaan dari risol mayo. Nah, ini bisa disesuaikan dengan HPP dari setiap produknya. Dan selanjutnya dilakukan hal yang sama pada penjualan risol rogut, penjualan risol ayam pedas, dan juga penjualan risol ayam jamur. Selanjutnya juga melakukan hal yang sama pada penjualan risol rogut sebanyak 45 piece dengan harga 165.000. Nah, kas pada pendapatan disesuaikan dengan jumlah harganya, yaitu Rp 165, kemudian HPP dari risol rogut dan juga persediaan risol rogut sebesar 76.500. Lalu diisi dengan tanggalnya, yaitu pada tanggal 1 Agustus, bukti transaksinya yaitu bukti kas masuk atau BKM. Selanjutnya, penjualan risol ayam pedas sebanyak 36 piece dengan total harga 108.000. Bukti kas masuknya silakan diisi, kemudian keterangannya diisi dengan penjualan risol ayam pedas 36 piece. Kemudian kas pada pendapatan sebesar 108.000 rupiah. Kemudian pencatatan HPP dan juga persediaan dari risol ayam pedas sebanyak 61.200. Kemudian
penjualan selanjutnya yaitu penjualan risol ayam jamur sebanyak 24 piece sebesar 72.000. Pencatatannya sama, yaitu kas pada pendapatan sebesar 72.000, HPP pada persediaan risol ayam jamur. Selanjutnya, contoh transaksi kedua yaitu 4 Agustus terdapat PO atau pre-order risol 300 piece, rogut sebanyak 150 piece, ayam pedas sebanyak 150 piece dengan harga total 900.000, namun terdapat DP 50% sebesar 450.000 dan untuk pesanan tersebut akan dikirim pada tanggal 7 Agustus. Maka untuk pencatatannya silakan input tanggalnya yaitu tanggal 4 Agustus 2024, bukti transaksinya yaitu bukti kas masuk untuk mencatat DP 50% tersebut, yaitu kas pada pendapatan diterima di muka sebesar Rp450.000. Nah, selanjutnya transaksi yang ketiga yaitu pada tanggal 7 Agustus dikirim risol sebanyak 300 piece, yaitu risol rogut 150 piece, ayam pedas 150 piece, dan pelunasan dari 450.000. Maka pencatatannya yaitu tanggal 7 Agustus 2024, bukti transaksinya yaitu bukti kas masuk, diisi keterangan sesuai dengan transaksi, maka kas terhadap pendapatan diterima di muka sebanyak 450.000, lalu pendapatan risol rogut, kemudian pendapatan diterima di muka terhadap penjualan risol ayam pedas, sehingga pendapatan diterima di mukanya ditaruh di debit, kemudian penjualannya risol rogut dan juga penjualan risol ayam pedas sebanyak 450 masing-masing di bagian kredit. Untuk HPP risol rogut bisa disesuaikan terhadap persediaan risol rogut, kemudian HPP dari ayam pedas terhadap persediaan ayam pedas. Kemudian bisa langsung di drag aja untuk tanggalnya untuk langsung copy paste dan juga keterangannya. Lanjut untuk transaksi yang keempat, yaitu pada tanggal 14 Agustus dibeli bahan baku untuk produksi risol sebanyak 2.227.000, kemudian terdapat penambahan stok risol mayo, kemudian penambahan stok risol rogut 340 piece, penambahan stok risol ayam pedas 300 piece, penambahan stok risol ayam jamur 405 piece. Nah, kemudian untuk pencatatan pada jurnal umum yang pertama yaitu pembelian bahan baku untuk produksi sebanyak 2.270.000, yaitu persediaan bahan baku terhadap kas sebanyak 2.227.000. Kemudian pada tanggal 14 Agustus juga terdapat penambahan stok risol, maka untuk penambahan stok risol mayo ini yaitu persediaan barang dalam proses terhadap persediaan bahan baku sebesar 450.500. Kemudian persediaan risol mayo terhadap persediaan barang dalam proses sebanyak 450.000. Kemudian hal ini juga dilakukan pada penambahan stok risol rogut 340 piece dengan total harga 578.000. Maka pencatatannya adalah persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses terhadap persediaan bahan baku sebanyak 578.000. Kemudian persediaan risol rogut terhadap persediaan barang dalam proses sebesar 578.000.
Kemudian penambahan stok risol ayam pedas sebanyak 300 piece sebanyak 510.000. Maka pencatatannya sama seperti awal tadi, yaitu persediaan barang dalam proses terhadap persediaan bahan baku sebanyak 510.000. Kemudian persediaan risol ayam pedas terhadap persediaan barang dalam proses sebesar 510.000. Kemudian hal pencatatan yang sama dilakukan pada penambahan stok risol ayam jamur sebanyak 405 piece sebesar Rp658.500. Untuk pencatatan yang pertama yaitu persediaan barang dalam proses terhadap persediaan bahan baku sebesar Rp658.500, kemudian persediaan risol ayam jamur terhadap persediaan barang dalam proses sebesar Rp658.500. Selanjutnya yaitu pencatatan contoh transaksi, yaitu pembelian bensin sebesar 20.000. Maka silakan isi tanggal terlebih dahulu, yaitu tanggal 18 Agustus. Bukti transaksinya adalah BKK, yaitu bukti kas keluar. Pembelian bensin sebesar 20.000, maka akunnya yaitu beban lain-lain terhadap kas sebesar 20.000. Kemudian contoh transaksi selanjutnya yaitu pada tanggal 31 Agustus terdapat penyesuaian. Nah, penyesuaian ini yang pertama yaitu mengambil uang usaha untuk keperluan pribadi pemilik sebesar 150.000. Maka pencatatannya yaitu mencatat tanggalnya terlebih dahulu, yaitu tanggal 31 Agustus 2024 dengan bukti transaksi bukti kas keluar untuk pengambilan uang usaha untuk keperluan pribadi pemilik, maka privat terhadap kas sebesar Rp150.000. Kemudian pembayaran sewa stam sebesar Rp300.000, maka tanggalnya tanggal 31 Agustus 2024, bukti transaksinya BKK pembayaran uang sewa Rp300.000 yaitu beban sewa terhadap kas dengan nominal Rp300.000. Pencatatan selanjutnya yaitu penyusutan atas mesin dan peralatan sebesar Rp144.900. Maka hal yang sama dilakukan yaitu dengan tanggal 31 Agustus 2024 dengan bukti transaksi ayat jurnal penyesuaian, yaitu penyusutan mesin dan juga peralatan, yaitu beban penyusutan terhadap akumulasi penyusutan mesin dan peralatan sebesar Rp144.900. Kemudian terdapat penyesuaian atas penyusutan atas kendaraan tanggal 31 Agustus 2024, bukti transaksinya adalah AJP. Keterangannya dapat diisi dengan penyusutan kendaraan. Untuk akunnya beban penyusutan terhadap akumulasi penyusutan kendaraan sebesar Rp315.000. Nah, kemudian pada buku besar ini kita dapat melihat setiap akun-akun berapa saldonya, kemudian pemasukan, pengeluaran, debit kreditnya, dan juga saldo akhirnya, sehingga kita dapat melihat persediaan bahan baku, piutang usahanya, persediaan risol mayo, dan lain-lain. Kemudian bagian neraca lajur ini berisikan tentang neraca saldo kemudian yang telah disesuaikan, dan juga mengetahui laba rugi dan juga neraca sementara atau worksheet. Nah, dalam ini kita dapat mengetahui bahwasannya terdapat untung sekitar Rp4 juta. Kemudian pada bagian laba rugi ini terdapat pencatatan penjualan, kemudian dikurangi dengan beban-beban. Nah, pada bagian laba rugi ini terdapat laba bersih sebesar Rp4.619.000.
sekian. Kemudian pada laporan perubahan ekuitas ini akan otomatis terisi. Maka untuk preventnya kemudian laba ruginya dapat diisi disesuaikan dengan hal yang terjadi. Nah, untuk bagian neraca ini juga akan otomatis terisi. Jadi sesuai dengan buku besar yang telah diinput dan juga transaksinya harus sudah benar. Jika sudah benar antara bagian aktiva kemudian pasiva itu harus sama. Nah, pada contoh tersebut sudah memiliki saldo yang sama sehingga laporan ini sudah balance. Sekian video dari kami. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di project selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.